Oke guys, kali ini aku akan sharing mengenai materi analisis kompleks guys. Nah, yang akan aku bahas di sini adalah soal-soal mengenai sifat-sifat operasi bilangan kompleks, kemudian ada modulus, kemudian ada bentuk kutub juga. Nah, sebelum lanjut ke penjelasanku, teman-teman bisa like dan subscribe YouTubeku. Nah, bisa agar nanti video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Nah, oke, nggak perlu lama-lama, langsung saja kita ke soalnya. Nah, soal yang pertama, tentukan modulus dari Z per Z. Nah, sebelum kita mengerjakan bentuk ini, kita harus mengetahui bahwa misalkan bilangan kompleks Z itu sama dengan X plus Y. Nah, maka yang dinamakan Z bar ini adalah bilangan kompleks sekawan atau konjugat dari Z. Nah, maka Z bar itu bisa ditulis dalam bentuk X min YI. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah ketika Z-nya adalah X plus YI, maka Z bar-nya X plus YI. Nah, sehingga modulus Z bar per Z itu sama dengan, bisa kita tulis menggunakan modulus Z bar per modulus Z. Nah, ini kita peroleh dari sifat-sifat operasi dari bilangan kompleks. Nah, kemudian Z bar-nya ini adalah X min YI. Kita masukkan di sini. Kemudian untuk Z-nya tadi kita misalkan X plus YI. Nah, perlu diingat kembali bahwa modulus Z atau jarak Z ini adalah nilainya akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita tulis sebagai akar X kuadrat terus ditambah negatif Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh untuk yang bentuk atas ini, untuk yang pembilangnya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Y kuadrat dari mana? Karena negatif Y dikuadratkan itu hasilnya adalah Y kuadrat. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Penyebut dan pembilang sama. Nah, karena sama maka hasilnya adalah 1. Nah, sehingga modulus Z bar per Z nilainya adalah 1. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Hitunglah setiap bentuk berikut jika diketahui Z1 sama dengan 1 min I dan Z2 sama dengan negatif 2 plus 4I. Yang A, modulus dari 2Z2 min 3Z1 dikuadratkan. Kemudian yang B, modulus Z1 kali Z2 bar ditambah Z2 kali Z1 bar. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, karena kita sudah mengetahui bahwa Z1 sama dengan 1 min I, maka bentuk sekawan atau konjugat dari Z1 ini adalah 1 plus I. Kita gunakan bentuk yang nomor 1 tadi. Kemudian Z2 kita sudah punya, yaitu negatif 2 plus 4I. Maka bentuk sekawannya yaitu negatif 2 min 4I. Nah, kita sudah punya Z1, Z1 bar, Z2, dan Z2 bar. Ini kita bisa gunakan untuk menghitung bagian yang A dan B ini.
Nah, yang pertama untuk yang A, modulus dari 2Z2 min 3Z1 dikuadratkan. Nah, Z2 nya ini kita masukkan, yaitu negatif 2 plus 4I. Kemudian untuk Z1 nya kita juga masukkan, yaitu 1 min I. Nah, kemudian kita kali biasa, 2 dikali negatif 2 itu negatif 4, kemudian 2 kali 4I itu 8I, kemudian negatif 3 kali 1 itu negatif 3, kemudian negatif 3 kali negatif I itu plus 3I, kemudian dikuadratkan. Nah, kita operasikan, negatif 4 dikurangi 3 itu negatif 7, kemudian 8I ditambah 3I itu 11I, kemudian dikuadratkan. Nah, diingat kembali tadi, untuk menghitung modulus kita gunakan bentuk akar, berarti akar negatif 7 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Baru kita kuadratkan lagi, karena di sini permintaannya adalah kuadrat. Nah, kita peroleh, karena ini ada akar, kemudian di sini dikuadratkan, maka berdasarkan sifat-sifat bentuk akar, maka akarnya jadi hilang, karena di sini menjadi bentuk pangkat 1. Ini dikurung, terus pangkatnya tinggal 1. Nah, kemudian negatif 7 dikuadratkan itu 49. 11 dikuadratkan itu 121, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 170. Kemudian untuk bentuk yang soal yang B, modulus dari Z1 kali Z2 bar ditambah Z2 kali Z1 bar. Nah, kita masukkan satu persatu. Untuk Z1 nya kita sudah punya, yaitu 1 min I dikali Z2 nya negatif 2 plus 4I. Maaf, untuk Z2 bar nya itu negatif 2 min 4I, kemudian ditambah untuk Z2 nya ini negatif 2 plus 4I, kemudian untuk Z1 bar nya 1 plus I. Kita hitung satu persatu. Nah, caranya mengali, 1 dikali negatif 2 itu negatif 2, kemudian 1 dikali negatif 4I, negatif 4I, kemudian negatif I kali negatif 2 itu plus 2I, kemudian negatif I dikali negatif 4I itu negatif 4. Nah, dari mana? Nah, kan saya coba tuliskan. Tadi negatif I dikali negatif 4I. Dikali negatif 4I. Nah, itu sama dengan, nah, negatif I itu kan sama artinya dengan negatif 1 dikali I. Maka negatif 1 dikali negatif 4 itu adalah 4. Nah, kemudian untuk I kali I berarti I kuadrat. Nah, maka di sini 4 dikali dengan, karena I kuadrat itu sama dengan negatif 1, maka 4 kali negatif 1 itu adalah negatif 4. Nah, oke. Kemudian ditambah, untuk yang bentuk ini caranya juga sama, negatif 2 kali 1 itu negatif 2, kemudian negatif 2 kali I negatif 2I, 4I kali 1 itu 4I, kemudian 4I kali I itu negatif 4, karena 4 kali 1 4 dikali I kuadrat itu negatif 1, jadinya negatif 4. Kemudian kita operasikan,
negatif 2, negatif 4 itu negatif 6 ditambah negatif 2, negatif 4, jadinya negatif 12. Kemudian negatif 4i tambah 2i itu negatif 2i ditambah negatif 2i plus 4i itu 2i, jadi negatif 2i tambah 2i itu 0i atau 0, kita tidak perlu tuliskan. Kemudian kita hitung modulusnya, berarti akar x kuadrat, berarti akar negatif 12 kuadrat ditambah y kuadrat. Tadi y-nya adalah 0, karena di sini tadi ada 0i yang tidak kita tulis, jadinya 0 kuadrat. Sehingga kita dapatkan akar 144. Maka hasilnya adalah 12. Nah, oke, untuk soal yang ketiga. Tentukan bentuk polar dari bilangan kompleks 2 plus 2 akar 3i dan 5, negatif 5 plus 5i. Nah, misalkan Z adalah 2 plus 2 akar 3i, maka R-nya atau jaraknya atau modulus dari Z adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ditambah 2 akar 3 kuadrat. 2 akar 3 kuadrat itu adalah 2 kuadrat dikali akar 3 kuadrat, jadinya 4 kali 3, berarti 12. 4 ditambah 12 maka jadinya 16, jadi akar 16 itu 4. Maka kita peroleh R-nya adalah 4. Nah, tan theta itu rumusnya Y per X. Maka tadi Y-nya adalah 2 akar 3 per X-nya 2. Sehingga tan theta-nya adalah akar 3. Nah, tan yang nilainya akar 3 adalah tan 60 derajat. Nah, sehingga sudutnya adalah 60 derajat atau theta sama dengan 60 derajat. Nah, sebenarnya di kuadran 3 nilai tan juga positif. Kenapa kita ambil yang di kuadran 1? Nah, karena kita lihat di sini X-nya nilainya positif, Y-nya juga positif. X positif, Y positif, maka letak Z-nya adalah di kuadran 1 di sini. Nah, sehingga kita ambil untuk sudut yang di kuadran 1 saja, yang nilai tan-nya positif. Nah, kemudian bentuk polarnya adalah Z sama dengan R kali cos theta plus I sin theta. Kita tinggal masukkan, tadi R-nya adalah 4, theta-nya 60 derajat. Jadi Z sama dengan 4 kali cos 60 derajat plus I sin 60 derajat. Nah, untuk gambarnya di bidang kompleks ini kita taruh 2, itu miliknya X di sini, kemudian 2 akar 3 itu di sumbu Y di sini. Kita tarik garis putus-putus. Nah, jadi Z-nya ada di sini. Nah, untuk yang B, teman-teman bisa gunakan untuk latihan. Demikian dari aku, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.